Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar segala aktivitas yang kita lakukan pada pembelajaran pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penjelasan yang akan Ibu berikan dapat diterima oleh baik dengan kalian semua. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa terhindar dari penyakit wabah COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Seperti yang minggu kemarin, silakan kepada kalian semua untuk mengabsen terlebih dahulu ya. Ibu telah memberikan linknya melalui WhatsApp group. Silakan kepada kalian untuk mengisi absen terlebih dahulu. Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai riba. Tujuan dari pembelajaran mengenai materi riba ini adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian riba, dapat menjelaskan hukum dan dalil mengenai riba, dapat menjelaskan macam-macam riba, dapat menganalisis bahaya adanya riba, dapat menjelaskan hikmah diharamkannya riba, serta dapat menjelaskan tata cara dalam menghindari riba, dan mampu untuk menyajikan cara dalam menghindari riba dalam proses bermuamalah. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya adalah pertambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah riba fikih adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam-meminjam atau hutang piutang, baik itu berbentuk uang maupun berbentuk barang, dengan tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyariatkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat atau melakukan suatu perjanjian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pada saat pengembalian, baik itu dalam jual beli maupun pinjam meminjam, yang kemudian dibebankan kepada pihak peminjam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dalam pelaksanaan riba. Nah, sebagai contoh, ada seseorang yang meminjam uang sebesar 5 juta kepada seorang rentenir, dan rentenir tersebut memberikan syarat kepada peminjam bahwa akan memberikan bunga sebesar 20% dari banyaknya uang yang dipinjamnya selama 5 bulan. Dan apabila si peminjam tersebut tidak dapat membayar hutangnya, maka bunga tersebut akan terus berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada awal kesepakatannya. Nah, sebagai contoh, di gambar di sini telah dijelaskan bahwa setiap bulannya apabila si peminjam tersebut tidak dapat mengembalikan atau membayar cicilannya kepada rentenir tersebut, maka setiap bulannya akan mengalami kenaikan-kenaikan yang telah disepakati pada saat awal kesepakatan. Hukum dalam pelaksanaan riba ini menurut
semua agama samawi atau agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala seperti agama Islam, agama Yahudi, dan agama Kristen melarang adanya praktik riba dalam kehidupan. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Yang artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran adanya tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Baik, sekarang mengenai macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadli. Riba fadli adalah tukar menukar dua barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukarkan dengan cincin emas 22 karat 11 gram. Nah, kelebihan tersebutlah yang dinamakan dengan riba fadli. Yang kedua ini merupakan riba qardi. Riba qardi yaitu kegiatan meminjam sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau imbalan dari orang yang berhutang yang akan diberikan kepada orang yang meminjamkan hutangnya. Misalnya, Umar meminjam uang kepada Budi sebesar 50.000 dan Budi mengharuskan membayar kepada Umar sebesar 55.000. Nah, adanya tambahan dalam membayar utang di sini merupakan kegiatan riba yang disebut dengan riba qardi. Nah, jenis riba yang ketiga adalah ribayat. Ribayat di sini adalah pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum terjadinya serah terima barang baik antara penjual dan pembeli, mereka sudah terpisah terlebih dahulu. Nah, sebagai contohnya adalah orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Nah, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang dilakukan. Nah, jenis riba yang keempat atau yang terakhir adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kegiatan tukar menukar dua barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih dulu oleh penjual dengan dilambatkan. Baik, sekarang kita lanjut ke bahaya adanya riba, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, pelaku riba akan mendapatkan siksaan api neraka. Dalam praktek riba ini tidak ada satupun manfaat yang dihasilkan dari adanya praktik riba ini, dan ancaman bagi para pelaku riba adalah neraka. Nah, ancaman bagi orang yang melakukan riba tidaklah main-main, sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, bahaya perilaku riba yang kedua adalah Allah akan menghapuskan keberkahan dalam hidupnya. Jadi apabila orang tersebut memiliki kekayaan harta namun di dalamnya tidak terdapat keberkahan, sehingga akan membuat hidupnya walaupun bergelimangan harta, tetapi mereka tidak akan merasakan hati yang damai. Yang ketiga adalah riba mengakibatkan adanya krisis ekonomi.
tingginya bunga yang diberikan oleh perorangan ataupun pengusaha besar seringkali membuat para peminjam itu mengeluh mengenai bunga yang terlalu besar. Dan seringkali hasil yang mereka terima atas kerja keras yang dilakukannya terkadang hanya dapat membayar bunganya saja. Sehingga orang yang meminjam baik itu kepada perorangan maupun pengusaha besar atau perusahaan besar, seringkali mereka malah menjadi terlilit, hutangnya menjadi lebih banyak lagi. Dan yang keempat adalah riba menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan. Riba merupakan salah satu pemicu dari banyaknya retaknya hubungan antara persaudaraan yang terjadi di dunia ini. Dan riba juga menyebabkan terjadinya perpecahan hubungan antar negara seperti negara Inggris dan negara Amerika. Hal ini dikarenakan negara Amerika menekankan bunga yang sangat tinggi kepada negara Inggris dalam membayarkan hutangnya atau pinjamannya kepada negara Amerika. Yang kelima adalah harta yang disedekahkan tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi harta yang diperoleh melalui cara yang tidak baik, salah satunya adalah melalui riba, maka hal tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan atau mendapatkan pahala bagi orang yang mensedekahkan. Hal itu dikarenakan cara memperoleh uang atau sesuatu tersebut dilakukan dengan cara yang salah dan tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Dan yang keenam adalah riba merupakan budaya dari orang Yahudi. Riba merupakan salah satu kebiasaan buruk dari kaum Yahudi. Dan jika kaum muslimin melakukan riba, maka mereka telah mengikuti orang-orang Yahudi. Dan yang demikian tersebut akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat dengan siksa yang menyengsarakan di sana. Jadi orang yang melakukan riba akan mendapatkan siksa yang sangat berat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir adalah Allah melaknat orang yang melakukan riba. Perilaku riba pada saat di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan gila dan kelak dia akan kekal di dalam neraka. Banyak ayat yang menjelaskan mengenai bahaya riba dan tersebut menandakan jika riba merupakan sesuatu yang buruk yang akan membawa dampak yang sangat negatif baik itu bagi di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, hikmah diharamkannya riba adalah menjauhi diri dari sikap tamak atau serakah terhadap harta yang bukan milik kita. Jadi orang yang melakukan riba merupakan orang yang mengambil harta orang lain dengan melakukan atau memberikan bunga yang sangat besar ketika mereka meminjam sesuatu atau meminjam uang kepada kita. Dan yang kedua, hikmah diharamkannya riba adalah tidak menimbulkan permusuhan antar pribadi dan dapat meningkatkan semangat kerjasama atau saling tolong-menolong antara sesama manusia. Karena dalam ajaran Islam, Allah telah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan ketika sesama saudaranya, dan dengan tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau egois terhadap dirinya sendiri. Nah, selanjutnya hikmah diharamkannya riba adalah dapat menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. Dan selanjutnya mengarahkan kaum muslimin untuk mengembangkan hartanya dalam mencari nafkah yang terbebas dari adanya penipuan dan riba di dalamnya.
Dan selanjutnya, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah orang yang zolim. Selanjutnya adalah tata cara dalam menghindari perilaku riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, biasakan diri untuk selalu hidup sederhana dan selalu bersyukur terhadap apa yang telah dimilikinya. Yang kedua, menghindari kebiasaan dalam berhutang. Dan apabila terpaksa harus berhutang, janganlah berhutang kepada rentenir, baik itu berhutang barang maupun berhutang uang, karena rentenir merupakan orang yang melakukan riba. Yang ketiga adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, walaupun mereka harus bersusah payah untuk mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Akhir tata cara dalam menghindari perbuatan riba adalah apabila ingin berhutang, maka usahakanlah untuk berhutang kepada bank syariah, karena dalam bank syariah ini dikelola dengan berdasarkan syariat Islam, yaitu dengan mencantumkan keuntungan dengan cara bagi hasil, sehingga hal tersebut tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pihak bank maupun pihak peminjam. Materi pembelajaran pada hari ini mengenai materi riba. Jika ada yang ingin ditanyakan dari kalian, silakan tuliskan di grup WhatsApp. Nanti akan Ibu jawab maupun teman kalian bisa menjawabnya. Jadi dapat disimpulkan, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam-meminjam atau hutang piutang, baik uang maupun barang, yang tambahan tersebut dibebankan kepada peminjam. Allah telah mengharamkan adanya perbuatan riba ini dan melaknat siapa saja yang melakukan perilaku riba ini, serta banyaknya dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku riba, sehingga Allah sangat melarang perilaku riba ini. Dan untuk tugas minggu depan, silakan kalian membuat mind mapping yang berisi materi mengenai riba ini, yang kemudian kalian foto dan kirimkan ke Ibu melalui WhatsApp. Baik, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa dicukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.